Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas soal sedekah jariah. Sahabat muslim, lebih tepatnya kita akan mengangkat tema Sumur Usman, sebuah rona eksistensi sedekah jariah sebagai amal solih yang berkelanjutan dalam konteks pasca meninggalnya bagi pelakunya. Fenomena yang perlu kita kaji kembali untuk konteks hari ini. Sahabat muslim, seringkali kita membahas tentang sesuatu sebagai hikmah itu mendasarkan atas dalil, misalkan al-hadis. Terkait dengan tema Sumur Usman, itu adalah persoalan sedekah. Sedekah itu ada yang namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu kita temukan di dalam hadis antara lain yang menyebutkan bahwa sedekah jariah itu adalah amal solih yang tidak terputus. Sebagaimana dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ada beberapa hadis yang bisa kita sebut, itu antara lain adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam ensiklopedi nomornya 3084. Bunyi teks yang sama atau kurang lebih secara teks sama, secara harfiah, itu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2494. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan nomornya 1297. Begitu halnya dengan Imam An-Nasai, nomor hadisnya adalah 3591. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim, pertanyaannya sekarang, apa benar bahwa Rasulullah dulu memang pernah bersabda yang macam begitu? Orang yang tidak memahami bisa jadi tidak percaya atau disebut dengan ingkar sunnah bagi yang mengerti. Tetapi bagi yang tidak mengerti hanya berpikir, apa iya? Apa bisa dibuktikan kebenaran bahwa statement itu tadi adalah betul-betul sabda Nabi. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah betul-betul sabda Nabi, maka orang perlu mengetahui tentang apa itu ilmu hadis. Karena ilmu hadis itu adalah seperangkat disiplin ilmu untuk mengkaji, memastikan mana-mana itu adalah riwayat yang betul-betul pernah terjadi pada Nabi. Mungkin Nabi pernah bersabda, mungkin Nabi pernah melakukan sesuatu yang dilihat oleh sahabat. Sehingga diperlukanlah seperangkat ilmu namanya ilmu hadis. Dengan ilmu hadis ini orang akan menjadi memastikan bahwa riwayat tadi itu adalah betul-betul riwayat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Muslim, dalam konteks keilmuan mustahil mereka dusta. Apalagi di dalam
ilmu hadis, ulama telah menyebutkan bahwa hadis yang mutawatir, apalagi tidak mungkin ulama itu berkumpul bersepakat berdusta untuk membuat cerita bohong bahwa seolah-olah Nabi dulu pernah bersabda begini begitu. Nah, dengan ilmu ini maka orang Muslim atau yang bukan Muslim sekalipun akan bisa memastikan bahwa sabda ini adalah betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Muslim, berkenaan dengan hadis yang saya sebutkan tadi itu, ada satu kalimat yang sangat penting dalam konteks hari ini adalah shadaqatun jariyatun, yaitu pemberian yang nilainya itu tidak terputus sekalipun yang bersangkutan si pemberinya ini adalah sudah wafat. Sebagai salah satu contoh yang pernah diteladankan oleh Rasulullah, bahwa suatu ketika Rasulullah di awal hijrah itu dalam situasi paceklik, ada di antaranya itu Nabi menyampaikan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, dari sahabat yang lain, bahwa tidak ada air untuk hanya sekedar untuk minum. Semua sumur sudah kering, kecuali ada hanya satu sumur, tetapi sumur ini adalah miliknya rumah seorang Yahudi. Alirannya deras. Ini disampaikan kepada Rasulullah dengan harapan ada sahabat yang mampu untuk membelinya. Karena berita ini didengarkan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda. Nah, sabda ini dapat kita ketahui dari mana? Lagi-lagi kita kembali lagi kepada hadis. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nomornya 3636. Lalu Imam An-Nasai, nomornya 3551. Imam An-Nasai lagi 3552, 3550, 3549. Hadis ini, riwayat ini dinarasikan oleh penceritanya tentang beberapa peristiwa dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam satu narasi teks yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi maupun Imam An-Nasai dengan nomor-nomor tersebut. Nah, di antara serangkaian peristiwa dalam satu teks hadis atau yang kita sebut dengan matan hadis, itu di antaranya adalah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi ketika masyarakat Madinah pada saat itu sedang mengalami paceklik dan tidak ada air yang didapatkan. Suatu ketika sumur ini sudah dibicarakan oleh para sahabat. Intinya dari hadis yang panjang itu, salah satunya yang berkenaan dengan sumur Utsman ini adalah begini. Qadimal Madinata walaysa biha ma'un yasta'zabu ghaira bi'ri rumata faqala man yashtari bi'ru rumata fayaj'ala dalwahu ma'a dila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah, dan seterusnya. Mendengar sabda Nabi yang seperti ini, tiba-tiba Utsman angkat tangan, membeli, mendatangi si orang Yahudi ini dengan penawaran harga yang tinggi. Tentu saja si Yahudi ini tidak mau yang namanya rumah. Kalau ini saya jual kepada kamu, wahai Utsman, tentu nanti saya tidak punya penghasilan lagi. Dasar Sayyidina Utsman adalah seorang ekonom
yang ahli negosiasi punya cara. Sudah begini saja. Sumur Anda saya beli separuh dengan harga tinggi. Artinya hari ini untuk saya, besok hari untuk kamu. Begitu hari besoknya lagi untuk saya, hari berikutnya adalah untuk kamu. Begitu setiap hari secara bergantian. Satu hari, satu hari. Dengan harga penawaran tertinggi, si Yahudi berpikir mendapatkan harga tinggi tapi masih tidak kehilangan sumur. Nah, dari situ kemudian Sayyidina Utsman membeli dengan harga 12.000 dirham. Semua penduduk Madinah diberitahu, silakan Anda mengambil air itu secukupnya untuk 2 hari. Hari ini dan besok. Gratis. Tetapi setelah hari besok ternyata tak ada orang Madinah satupun yang membeli air dari rumah. Ini terjadi akan terus menerus. Tahu begitu, rumah jadi bingung. Sehingga didatangilah si Utsman. Wahai Utsman, kalau begini caranya, sudah beli saja semuanya. Utsman hanya mau membeli dengan harga 8.000, tapi juga dengan kebun kurmanya. Dengan terpaksa oleh Yahudi diberikan. Mendapatkan harga 20.000 penuh, kemudian dengan kebun kurmanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim, sumur itu diberikan secara cuma-cuma oleh Sayyidina Utsman sebagai sedekah. Beliau sudah wafat, tetapi sumurnya bermanfaat sampai hari ini untuk mengairi kebun kurma, dan hasil kurmanya itu penghasilnya dimasukkan ke dalam bank atas nama Sayyidina Utsman. Kemudian uang itu dikelola dengan untuk membeli hotel, yang hotelnya itu penghasilannya dikembalikan lagi ke bank, dan penghasilannya semakin hari semakin melimpah untuk membiayai yatim. Ma'asyiral muslimin, dengan seperti ini kita menjadi ingat kepada salah satu hadis Nabi yang lain, yaitu hadis yang berbunyi, Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nari. Orang-orang Islam itu berserikat di dalam 3 hal, yaitu dalam hal rumput, air, dan api. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, ternyata inspirasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara dalam hal ini adalah perserikatan. Dulu di era Rasulullah belum ada bentuk state. Yang ada adalah perkumpulan, yaitu perkumpulan orang Islam. Artinya bahwa sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tidak bisa untuk dikuasai perorangan. Tetapi fenomena hari ini, mari kita simak baik-baik, mari kita nilai apa yang perlu kita koreksi. Sehingga pada zaman Rasulullah hingga hari ini, sedekah masih terus berjalan, bermanfaat untuk orang yatim, sekolahnya, dan itu adalah jasa amal soleh dari seorang Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin, sumur Utsman hari ini itu kira-kira 3 kilometer ditarik garis lurus dari Masjid Nabawi. Kalau kita sholat menghadap kiblat di Makkah,
arah di tenggara, di belakang kita itu arah barat laut adalah Sumur Usman, kira-kira 3 km atau sekitar 5 km melalui perjalanan, atau sekitar 1 km dari Masjid Qiblatain. Itu adalah suatu tempat yang sangat monumental yang sampai hari ini perlu kita jadikan sebagai inspirasi untuk mengoreksi salah satu aset yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, untuk kita renungkan kembali. Bagaimana kita memiliki sumber daya air yang melimpah di pegunungan, airnya bersih. Kenapa hari ini kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, tetapi masih minum air dalam kemasan dengan harga yang lebih mahal kalau kita konversi dengan sebotol bensin untuk keperluan bahan bakar sebuah kendaraan. Kalau kita renungkan, kita konversi, air minum dalam kemasan hari ini adalah lebih mahal. Padahal itu adalah sumber daya air yang melimpah yang kita punya, yang seharusnya negara atau perserikatan itu memanfaatkan, menguasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, bukan untuk perorangan, apalagi pihak-pihak tertentu yang tidak mensejahterakan bangsa yang berdaulat. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.